mau tanya saudara, setiap hari lebih banyak kita pikirkan perkara atas atau bawah? Yang lebih banyak kita pikirin perkara sorga atau perkara bumi? Bumi. Padahal kita tahu bersama satu saat nanti kita akan tinggalkan bumi ini. Gak usah tunggu kiamat, kelamaan. Yang namanya mati bisa datang kapan saja. Mungkin besok, mungkin nanti malam, gak ada yang tahu. Jangan selama engkau hidup di dunia ini hanya sibuk menimbun harta, mencari sesuatu yang bukan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Nomor satu di hidup ini, hiduplah takut akan Tuhan. Cari perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Yang di bumi kita cuma cari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Mari pikirkan perkara yang di atas. Persiapkan hidupmu satu saat nanti. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau engkau hanya sibuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Kita nggak tahu kalau nanti malam kita dipanggil Tuhan. Untuk apa semua yang sudah kita timbun di dunia ini? Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi sesama kita? Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain. Mari kita mulai pikirkan tentang Tuhan. Mari kita mulai pikirkan perkara yang ada di atas. Mari kita pikirkan bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana rumah tangga pernikahan kita berkenan pada Tuhan. Kalau tahun lalu saudara banyak berantemnya, biar tahun ini saudara banyak gandeng tangannya, amin. Dengan anak-anak, dengan suami. Ayo raih kebahagiaan itu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak jauh. Dia berada sangat dekat di dalam hati kita ketika ada Tuhan dalam hidupmu. Bukan karena uang yang banyak, bukan. Saya sudah melihat orang punya uang yang banyak, saudara. Mereka gak bisa nikmati hidup. Bahkan untuk menikmati jeripayamu, itu juga adalah anugerah Tuhan. Pengkhotbah 3 berkata, semua adalah kesia-siaan. Aku telah melihat manusia berusaha berjeri lelah di bawah matahari, mengumpulkan semua yang dia punya. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan begini, tetapi untuk bisa menikmati segala jeripayamu, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena banyak orang bisa cari, tapi gak bisa menikmati. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, engkau butuh anugerah Tuhan. Banyak orang salah. Dia berdoa hanya untuk bisa cari berkat, cari berkat dikasih. Berkat itu, maaf saudara, kekayaan uang, kalau engkau mengkonotasikan berkat hanya uang dan kekayaan, maka saya mau bilang setan juga bisa kasih. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya kok. Tapi apakah itu arti berkat bagi kita orang percaya? Bahkan untuk bisa menikmati jeripayahmu, sedikit atau banyak, engkau butuh anugerah Tuhan. Benar gak saudara? Ada orang waktu muda gak bisa makan sate kambing. Kenapa? Gak punya duit. Begitu tua tetap gak bisa lagi. Kenapa? Kolesterol. Itu namanya gak bisa menikmati berkat kan? Tidak dikasih anugerah kan? Saya bersyukur saudara. Saya kalau lagi drop, saya harus cari duren. Loh, itu duren jadi obat saya. Sate kambing itu jadi obat saya. Ya, darah rendah ya. Sering drop itu. Tapi hidup ini untuk bisa menikmati pun itu anugerah. Ya, mari kita hidupi firman ini. Bahkan kita mau bilang Tuhan, kami mau masuk dalam dimensi yang baru. Ini adalah waktu pemutarbalikan keadaan. Kalau waktu yang lalu kita sudah hidup mungkin di bawah kutuk, kita menikmati semua yang tidak baik, saya undang para imam musik maju ke depan. Biar hari ini kita mau bilang Tuhan, kami mau menikmati sesuatu yang baru dengan Tuhan. Dan kami mau membayar harganya. Kami mau menghidupi setiap firman yang Tuhan sudah katakan. Dan kami mau mencapai standar-Mu Tuhan.
Karena untuk itu pun kami butuh anugerah dari Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ya Ralaba syata karalaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Kami butuh anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh Ralaba syata karalaba ya Ralaba. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Kami butuh perkenan-Mu. Ya Ralaba syata ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memampukan kami meninggalkan semua yang tidak berkenan dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami dalam pertobatan yang sungguh di hadapan-Mu. Bawa kami hidup dalam standarnya Tuhan. Kami yang harus berubah. Karena standar Tuhan itu tidak bisa dirubah. Kami yang harus berubah Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kami menyepelekan setiap firman Tuhan. Tapi Tuhan mampukan kami untuk menghargai setiap firman-Mu dan menghidupinya. Karena itulah kebahagiaan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Kami butuh anugerah Tuhan bahkan untuk menikmati hidup ini. Untuk menikmati jeripaya kami butuh anugerah Tuhan. Biarkanlah Tuhan jemaat-Mu yang ada di gereja ini selalu mau merendahkan hidup hati mereka di hadapan Tuhan. Bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bahkan tahun-tahun ke depan kami lebih lagi membutuhkan Engkau Bapa. Kami percaya orang yang hidup bergantung kepada Tuhan akan melihat janji-janji Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami, perlindungan-Mu ada atas hidup. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan.